Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Tezkur Accounting. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bukti-bukti transaksi. Jadi sebelum kita menjurnal, terlebih dahulu kita harus memahami seperti apa bukti-bukti transaksi tersebut. Karena dari bukti tersebut itu kita ambil sebagai sumber untuk mencatat transaksi atau sumber untuk menjurnal. Uh, kita masuk, ya, kita masuk ke pengertian bukti transaksi. Bukti transaksi adalah bukti-bukti tertulis. Ya, jadi ini yang tertulis yang mencatat atau merekap seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan atau sebuah bisnis. Bukti transaksi memiliki peranan penting dalam mencegah munculnya permasalahan dalam hal keuangan di waktu yang akan datang. Jadi bukti transaksi itu adalah bukti tertulis ya dalam satu perusahaan yang merekap seluruh aktivitas kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan keuangan. Jadi bukti transaksi ini sangat penting dalam satu perusahaan untuk mencegah masalah. Semisal masalah seperti apa? Ya, pencatatan, pelaporan yang mencurigakan. Ketika kita dicurigai oleh seseorang, sedangkan kita memiliki bukti sumber untuk mencatat tersebut, maka kita bisa menggunakan bukti ini sebagai alat untuk membela diri. Kita next. Ya, ini pembagian bukti transaksi dibagi atas dua. Yang pertama bukti intern atau bukti transaksi internal. Ya, bisa juga internal sama dengan intern. Adalah bukti pencatatan yang dibuat perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan tidak berhubungan dengan pihak luar perusahaan, biasanya berbentuk memo. Misalnya penyusutan aset, aset tetap, pemakaian bahan baku, dan pemakaian perlengkapan. Jadi secara ringkasnya bahwa bukti intern atau bukti internal itu adalah bukti yang berasal dari dalam perusahaan, tidak memiliki kaitan dengan pihak luar perusahaan. Misalnya perintah memo penyusutan aset tetap, pemakaian bahan baku, atau pemakaian perlengkapan. Nah, kita masuk yang kedua. Ini adalah bukti pencatatan ekstern atau transaksi eksternal. Adalah bukti pencatatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Misalnya, faktur, proses jual beli kredit ya, nota. Ada nota, ini adalah proses jual beli tunai, kwitansi. Ya, bisa juga kwitansi itu digunakan penjualan tunai. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat bukti-buktinya. Yang pertama kwitansi. Apa sih kwitansi tersebut? Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Jadi jadi kwitansi ini adalah bukti pembayaran ketika kita membayar ke seseorang, ya, penerima uangnya itu membuat kwitansi ya sebagai pegangan oleh pemberi uang bahwa dia telah menyerahkan sejumlah uang. Di sini bisa kita lihat di gambarnya, ini ada sudah diterima dari siapa, banyaknya uang berapa, untuk pembayarannya berapa. Kemudian di kolom yang ada paling bawah itu dia yang menerima uang itu bertanda tangan. Ini bukti yang digunakan ketika kita melakukan transaksi. Ya, biasanya jual beli tanah dan sebagainya. Pada jumlah tertentu kwitansi harus dilampiri materi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi ketika jumlahnya sangat banyak atau jumlahnya sangat jumlahnya itu cukup signifikan, maka perlu disertai dengan materai. Yang berlaku sekarang itu materai 10.000, di atas kita tempel di atas tanda tangan si penerima uang tersebut.
Selanjutnya ini nota. Nota atau nota kontang adalah bukti penjualan atau pembelian tunai. Jadi biasa ini kita dapati di toko-toko ataupun di swalayan, pasar dan sebagainya. Ya, biasa kita di tempat fotokopi, kita minta nota. Nota ini adalah bukti penjualan tunai ataupun pembelian tunai. Kita lihat ini kepada siapa, notanya nomor berapa, banyaknya barang yang kita beli, nama barangnya apa, harganya berapa, jumlahnya berapa, hormat kami. Di situ juga bertanda tangan orang yang bertransaksi dengan kita dan tanda terima kita juga bertanda tangan di situ. Ini bukti tertulis ya. Ini salah satu contoh bukti transaksi. Yang kedua, cek. Cek adalah perintah yang diterima dari pihak lain sebagai alat untuk melakukan pembayaran melalui bank. Ya, cek itu bisa diringkas juga pengertiannya bahwa surat perintah untuk mencairkan uang kepada bank. Jadi cek ini ditandatangani oleh pihak yang memiliki tabungan di bank, kemudian membuat surat dengan dia bertanda tangani memerintahkan bank untuk mencairkan uang kepada siapa. Di situ ada namanya. Di sini atas penyerahan cek ini dibayarkan kepada, misal saya, Skurun, senilai 2 miliar rupiah. Kemudian yang pemberi uang itu harus bertanda tangan di cek tersebut. Kemudian baru bisa dicairkan di bank. Selanjutnya faktur. Faktur adalah bukti transaksi untuk pembelian dan penjualan kredit yang dibuat oleh pihak penjual kepada pembeli. Jadi faktur ini adalah bukti transaksi yang dibuat oleh penjual kepada pembeli, di mana transaksi tersebut adalah transaksi berupa transaksi kredit ya. Artinya dia belum membayar uang. Pembeli akan menerima faktur asli sebagai bukti pencatatannya, sedangkan penjual akan menerima faktur tebusan sebagai bukti pencatatannya. Jadi biasanya kita lihat di faktur penjualan itu ada 2 lembar. Ada dua lembar penjualan tersebut, begitu juga dengan nota. Jadi selembar yang aslinya itu diberikan kepada pembeli, kemudian yang lembar di bawahnya itu biasa yang warna kuning itu diambil oleh pihak penjual karena sebagai bukti juga, bukti transaksi untuk penjual tersebut. Dia dalam pencatatan. Selanjutnya ini ada nota debit. Ya, nota debit ini adalah nota yang berisikan dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan perusahaan. Jadi istilah pengiriman barang ini dalam akuntansi itu namanya retur ya. Jadi nota debit dan nota kredit ini pasti berkaitan dengan retur atau pengembalian barang karena barang tersebut tidak sesuai. Jadi ini adalah bukti tertulis ketika kita mengembalikan barang kepada penjual. Ya, kita pembeli, tiba-tiba kita periksa barangnya terjadi kerusakan, maka kita kembalikan kepada penjual ya, karena semisal kita mau minta pengurangan harga atau semisal kita mau minta penggantian barang tersebut karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Sedangkan nota kredit itu adalah bukti transaksi penerimaan barang yang telah dijual atau pengembalian barang. Jadi nota debit itu nota yang dibuat oleh penjual, sedangkan nota kredit oleh pembeli ya, nota debit itu dibuat oleh pembeli, sedangkan nota kredit itu adalah dibuat oleh penjual ya. Di sini pengertiannya adalah bukti transaksi penerimaan barang yang telah dijual atau pengembalian barang. Nota kredit yang dikeluarkan oleh penjual ini berfungsi sebagai alat persetujuan. Jadi ketika kita memasukkan nota debit kepada penjual
ya kembali, maka kita akan dibalas dengan nota kredit ya sebagai persetujuan dari penjual atas permohonan pengurangan harga yang diminta oleh pembeli karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Jadi ini bisa kita lihat contohnya di samping, nota kredit kepada yang terhormat, kemudian kita tulis tanggal, nomor nota, tanggal jatuh temponya berapa ya, karena kenapa ada jatuh temponya, karena ini pasti berkaitan dengan penjualan atau pembelian kredit. Di situ ditulis di dalamnya nomor, keterangan dan jumlah ya, apakah dia mau mengembalikan, mengganti atau mau mengurangi harganya. Itu sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, ini memo atau memorial adalah bukti yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau pihak yang diberi wewenang untuk bagian akuntansi atas urusan akuntansi. Jadi sesuai dengan pengertian sebelumnya di bukti internal, memo ini dibuat oleh pihak pimpinan atau manajer keuangan, semisal ketika ada ada hal-hal yang ingin diselesaikan di bagian akuntansi. Contohnya tadi pemakaian bahan baku, penyusutan aktiva, ataupun pemakaian perlengkapan. Di sini biasa dibuat memo ya, dibuat memo kepada bagian akuntansi oleh manajer keuangan bahwa silahkan lakukan proses penyusutan aktiva tetap. Biasanya begitu. Kemudian bertanda tangan di bawahnya di sini. Bertanda tangan di bawahnya 20 Agustus. Siapa yang bertanda tangan pada bagian akuntansi. Ini contoh ya, contoh yang saya masukkan ya. Kita berupa pembelian barang 15 unit komputer, diterima 2 Agustus, sudah jatuh tempo dan sebagainya. Ini pokoknya intinya memo adalah surat yang dibuat oleh pimpinan untuk kepada bawahan, ada perintah mengenai misal ini secara umumnya memo itu ya perintah tapi kita kaitkan dengan akuntansi ya pasti kebijakan bagian akuntansi. Kita kaitkan dengan materi kita ya akuntansi ya. Memo itu juga bisa dibuat semisal proses administrasi barang di bidang yang lainnya, pengadministrasian atau kenaikan pangkat, bisa juga dibuatkan memo kepada bawahan kita. Intinya memo itu adalah surat dari pimpinan kepada bawahan ya tentang ada suatu perintah. Jadi dikaitkan di akuntansi ya perintah tentang pencatatan akuntansi. Saya kira cukup sekian dari penjelasan saya. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.